Oke, halo semuanya. Halo, halo. Halo semuanya, halo. Hai. Hmm. Oke, Hai. Kan Fit. Ya, selamat datang semuanya, teman-teman semuanya, termasuk Pak Nur juga ke podcast kita ini yang perdana, yang judulnya adalah Gorengan Gorengan cinta. Cinta. Gorengan cinta. Iya, gorengan cinta. Ini Mm-mm. apa tuh ya Gorengan Cinta? Tolong deh jelasin. Jadi, gorengan cinta. Kenapa namanya gorengan cinta ya? Karena gorengan cinta itu adalah singkatan dari ngobrol agama bareng Gan, edisi cinta gitu. Jadi itu gorengan. Spesifiknya ngomongin tentang cinta beda agama ya guys. Satu topik yang cukup kontroversial dan sensitif. Nah, pastiin untuk teman-teman semua yang nonton podcast ini, terutama di YouTube, pastikan untuk nonton sampai akhir karena kita bakal ngadain giveaway. Iya, Bener banget. banget. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai ke topik pembahasan kita, lebih baik kita kenalan dulu nih ya, terutama kita para host dan juga Pak Nur. Pertama mulai dari saya dulu ya. Nama saya Muhammad Alvito Haryadi dan biasanya dipanggil Vito aja sih. Nama saya Anista Satria, yang paling jago matematika. Ya, dipanggilnya Anista atau Satria, bebas. Dan nama aku Eli dan kita bertiga adalah Totali. Apa tuh Totali? Apa Apa tuh? totalnya apa? Kemarin nggak ada Apa di tuh brief nih, totally? totali apaan? Gak di brief ya kemarin? Nggak ada Oh, apaan Enggak. tuh. Totali itu Vito Anista Eli. Waduh. Oh, Masuk, masuk, gitu. masuk. Boleh, boleh. Iya deh, iya deh, iya deh. Boleh. Kombinasi tepat. Oke. Tapi ya, sebelum kita mulai podcast kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, tidak ada kata cukup dalam berdoa. Kembali ini ke topik kita, ke pembahasan kita kali ini. Jadi, karena kita akan membahas tentang sesuatu hal yang agak sensitif, jadi lebih baik kita membahasnya dengan seorang narasumber yang memang sudah mengetahui tentang topik kita ini secara menyeluruh. Silakan Pak Nur, perkenalannya. Ya, baik. Terima kasih ya, teman semua. Senang bisa ketemu pada siang hari ini meskipun secara daring gitu. Nah, saya sehari-hari dosen ya, mengajar di Prasetya Mulia, mengajar religious studies dan juga etika bisnis. Lalu selain itu saya juga beraktivitas di ICRP, Indonesian Conference on Religion and Peace, sebagai Deputi Direktur dan juga Direktur di Harmoni Mitra Madania. Nah, kedua lembaga tersebut memang concern pada isu kebinekaan dan perdamaian. Di antaranya juga bagaimana mengadvokasi hak sipil warga negara gitu. Nah, di antara hak sipil itu adalah pernikahan ya. Nah, di antara mereka yang menikah itu ada satu persoalan manakala mereka berbeda agama itu mengalami kesulitan. Nah, itulah yang kemudian kita hadir untuk membantu mereka sehingga hak mereka tetap terpenuhi gitu. Nah, itu kira-kira. Nah, di sela-sela itu saya ini ya punya hobi menulis. Saya menulis buku sudah dari tahun 2004 dan sampai sekarang sudah 36 judul buku yang sudah terbit gitu. Nah, itu kira-kira pengantar perkenalan dari saya ya. Biasa sekali. Ya, Banyak sekali yang punya. Perkenalan singkat namun padat banget ya. Padat. Ternyata luar biasa banget loh Pak Nur ini. Iya, Sangat full dengan pengalaman sekali. biasa di luar. Nah, biasa di luar gitu ya. Biasa di luar. Memang udah pengalaman jam terbang. Nah, oke nih. Kita udah masuk ke main acaranya mungkin ya Pak. Kita mau wawancara, kita mau interview Bapak mengenai cinta beda agama ini menurut pandangan Bapak seperti apa? Nah, mungkin bisa dimulai dari Vito. Ya, kita udah kumpulin beberapa pertanyaan ya Pak ya. Yaitu pertanyaan ini sebenarnya banyak banget ditanyain dari teman-teman dari sosial media, jadi kita kumpulin dan mungkin ini bisa menjawab ya. Oke, jadi pertanyaannya yang pertama itu, jadi agama kan Pak ya sangat kental nih dengan nilai pedoman hidup. Lalu bagaimana
sebuah pasangan dengan agama yang kontras bisa menjalin hubungan dengan tujuan hidup yang sama? Itu mungkin pertanyaannya paling sering ditanyain sih so far. Bagaimana Pak? Silakan. Oke, ya, ya. Ya, memang sebetulnya kan gini, agama itu kan punya dua dimensi ya. Ada, kalau dalam filsafat perennial itu, agama itu memiliki dua dimensi. Pertama adalah dimensi eksoterik. Dimensi eksoterik itu setiap agama pasti syariatnya berbeda-beda gitu. Nah, tapi secara esoterik, secara esensial, di antara berbagai agama itu punya value yang sama lah. Dan agama itu sama-sama mengajarkan cinta kasih, kebaikan, bagaimana menuntun umatnya itu untuk selalu berada di jalan kebenaran gitu. Tetapi kalau kita melulu melihat agama itu hanya dari aspek syariat, ya pasti akan menemukan juga banyak perbedaan. Dan kalau sudah begitu, maka ya sulit untuk bisa jalan bareng, kira-kira gitu. Jadi sangat bergantung bagaimana kita memahami agama dan bagaimana kita beragama. Itu menurut saya. Jadi juga tergantung kepada pasangan itu sendiri Pak ya, secara individual bagaimana mereka mengerti dan memahami agama mereka secara menyeluruh Pak ya. Menarik. Baik, kalau begitu mungkin bisa dilanjut. Oh ya, untuk ini Pak, ada lagi pertanyaan yang selanjutnya nih. Menurut pengalaman Pak Nur sendiri nih ya, apakah mendapatkan restu dari orang tua itu susah? Apalagi khususnya bagi orang-orang yang ingin melanjutkan ke hubungan yang lebih serius. Apakah susah? Ya, benar sekali. Itu restu orang tua itu memang menjadi tantangan yang terberat bagi mereka sama ya. Karena pada umumnya boleh tahu itu juga karena dampak daripada para agamawan atau pemimpin agama itu juga tidak semua memiliki pemahaman yang komprehensif terkait dengan pernikahan tidak agama. Gitu. Saya kebetulan tahun 2005 lalu 2010 itu riset secara serius terkait dengan isu ini ya, yang disponsori oleh Komnas HAM pada saat itu. Nah, riset saya itu menemukan beberapa hal menarik. Yang pertama begini, memang selama ini kan pada umumnya kita mendengar bahwa agama itu melarang, agama apapun gitu ya, melarang pernikahan beda agama. Tetapi dalam riset saya itu, saya juga menemukan hampir di semua agama itu juga ada yang membolehkan. Misalnya lah, kalau dalam Islam itu bahkan ada 3 pandangan gitu ya. Pandangan yang paling populer, yang sering kita dengar itu biasanya melarang. Yang biasanya mereka mengacu pada 2 ayat dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 221, lalu Al-Mumtahanah 10. Lalu kemudian muncul pandangan yang kedua yang bolehkan dengan mengacu pada Al-Maidah ayat 5, bahwa paling tidak ya laki-laki muslim itu boleh menikah dengan perempuan beriman dari kalangan ahli kitab gitu. Lalu ada juga pandangan yang ketiga yang bolehkan meskipun yang muslim itu perempuannya gitu. Nah, varian itulah yang jarang sekali disampaikan oleh para ustadz atau para kiai gitu ya. Begitu juga di agama Kristen lain, misalnya di Protestan itu. Secara umum banyak pandangan yang melarang, tapi kita juga akan menemukan pendeta yang membolehkan hal itu. Bahkan kalau di Katolik itu nyaris pandangan mereka memberikan ruang bagi dihubungkannya pernikahan beda agama. Nah, pengetahuan seperti inilah yang tidak dimiliki kan oleh orang tua ketika pada saat anak itu menjalin asmara beda agama, ya mereka pasti ini pada mulanya banyak yang melarang atau bahkan menentang gitu. Nah, itu yang memang terjadi di lapangan gitu. Jadi restu itu menjadi PR pertama sekaligus yang terberat bagi mereka yang akan menikah beda agama. Gitu. Itu pada dasarnya pengetahuan orang tua itu sendiri yang terbatas Pak ya, yang menjadikannya sulit gitu. Oke. Mungkin ada selanjutnya. Menarik banget ini. Jadi tidak bisa digeneralisasikan juga kalau itu bakal susah dan pasti akan susah. Beberapa orang tua bahkan akan memberikan suatu kebebasan kepada anak mereka ingin menikah yang seperti apa, walaupun dengan pasangan yang berbeda agama, ya kalau itu membuat mereka senang maka go for it, lakukan aja gitu. Nah, karena itu harus memang itu tidak semua orang tua tidak semua orang tua strict gitu ya, istilahnya menerima kenyataan lah bahwa anak mereka itu katakanlah mencintai orang yang berbeda agama gitu.
Nah, oleh karena itu kan dalam perjalanan kami melakukan advokasi, ya banyak juga yang kemudian mereka bisa sampai untuk menikah begitu. Saya dan teman-teman di SDRP itu mengadvokasi ini sudah dari tahun 2005 gitu ya, dan sampai hari kemarin itu yang berhasil sampai menikah lah gitu ya, dan mereka juga tercatat pernikahan tersebut itu sudah 1.300-an, 1.340-an lebih, hampir 1.350-an lah. Nah, artinya banyak juga orang tua yang pada akhirnya ini bisa menerima dan kemudian juga merestui anak-anak mereka gitu. Syukurlah Secara ya. hukum, secara hukum juga tidak ada juga ya Pak. Cuman yang jadi masalah nih mungkin ya Pak, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apakah kalau misalnya kita membantah keinginan orang tua gitu Pak, misalnya membantah mintanya orang tua kan yang sama agama gitu Pak, kita kan juga masuk berdurhaka atau melakukan dosa gitu. Menurut Bapak gimana? Ya, ini kan persoalan perbedaan pandangan sebetulnya ya. Jadi ada dua kutub lah. Pertama persoalan perbedaan pandangan. Jadi mungkin anak-anak mereka kan juga pandangan atau paling tidak memilih pandangan yang membolehkan ya. Sementara orang tua ya belum beranjak dari pandangan yang melarang. Sehingga kemudian terjadi ini benturan ya antara kepentingan anak dan orang tua. Nah, lalu bagaimana intinya kan gini ya, bahwa ya tidak bisa serta-merta dikatakan bahwa kalau toh si anak itu tetap ingin melanjutkan keinginannya, ya tidak bisa dikatakan sebagai anak durhaka juga gitu. Karena mereka juga memegang prinsip orang tua juga demikian gitu ya. Nah, oleh karena itu kemudian kami hadir untuk menjembatani gitu, memediasi antara si anak ini dengan orang tuanya gitu. Yang dilakukan supaya tidak terjadi benturan terus-menerus antara si anak dan tuanya gitu. Karena juga kalau misalnya kita menikah tanpa restu orang tua, kayak hidupnya nggak tenang juga ya Pak. Ya, betul. Oke nih, pertanyaan ketiga nih Pak ya. Ya, Kenapa Pak? Kita kan memang sebaiknya menikah ya mesti ada restu dari orang tua kan. Ya. Itulah kemudian kenapa kita ini bisa mungkin itu bisa memediasi dalam rangka supaya orang tua itu bisa memahami, mengerti, lalu kemudian bisa memberikan restu gitu. Itu sih biasanya yang kita lakukan. Gitu. Berarti seseorang atau kayak sebuah pasangan nih Pak menikah dan mereka ini beda agama, tapi akhirnya itu mereka memiliki pernikahan yang harmonis sampai mungkin akhir hayat, takdir dari Tuhan Pak, atau Tuhan yang membuat itu terjadi. Gimana menurut Bapak? Ya, kalau saya punya pandangan seperti itu, pertama kan gini, perasaan dalam hal ini cinta itu kan juga karunia dan juga berkat dari Tuhan ya. Bahkan saya sering mengatakan bahwa cinta itulah karunia terindah dari Tuhan. Ya. Dan itu sesuatu yang nggak bisa direkayasa, sesuatu yang nggak bisa diintervensi. Nah, oleh karena itu kalau ada dua orang saling jatuh cinta, berbagi rasa dan kemudian menikah, ya menurut saya itulah takdir Tuhan begitu. Nah, kenapa saya bisa mengatakan hal itu? Banyak pasangan di antara mereka yang pacaran itu sampai 10 tahun, 20 tahun. Nah, kenapa bisa selama itu? Pada mulanya mereka juga mencoba mengingkari bahwa itu bukan takdir lah pasti gitu ya. Karena itu mereka dengan sadar berpisah gitu ya. Lalu cari pasangan masing-masing dapat. Tapi ternyata nggak bertahan lama dengan pasangan barunya yang sama agamanya gitu. Akhirnya balik lagi gitu. Nah, dari situlah kemudian saya bisa menyimpulkan bahwa itu juga kehendak Tuhan gitu. Apalagi kalau dalam perspektif pandangan Islam ya, dalam 14 abad yang lalu Islam itu justru sudah membuka ruang bagi dimungkinkannya pernikahan beda agama. Nah, itu ditandaskan dalam ayat yang tadi kita sebut. Praktik pernikahan beda agama itu juga sudah ada sejak masa Nabi Muhammad atau Rasulullah gitu ya.
Nabi Muhammad misalnya di antara istrinya itu 2 itu non Muslim. Satu Maria Kiptiah, lalu satu lagi bernama Sophie. Maria itu beragama Kristen, lalu Sophie itu beragama Yahudi. Jadi keduanya itu dinikahi oleh Nabi Muhammad tanpa memintanya untuk masuk Islam terlebih dahulu. Bahkan yang sebaliknya itu juga dilakukan oleh keluarga Nabi Muhammad. Dan pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah pada saat itu kan dia seorang janda dengan membawa 2 anak perempuan remaja ya. Nah, pada saat Muhammad itu sudah diangkat menjadi nabi dan rasul, lalu 2 anak perempuan remaja ini kan beranjak dewasa. Kemudian dilamarlah dua-duanya itu oleh laki-laki non-muslim. Dan itu diterima dan kemudian menikah gitu. Jadi sebetulnya kalau dalam konteks peradaban Islam, pernikahan beda agama itu bukan sesuatu yang baru. Ya sudah ada, pelakunya siapa? Nabi Muhammad sendiri gitu. Hanya umat Islam itu yang ditiru itu bukan pernikahan beda agamanya, tapi poligaminya gitu. Jadi poligami dianggap sunnah Rasul. Sementara pernikahan beda agama meskipun dilakukan juga oleh Nabi Muhammad itu tidak dianggap sebagai sunnah Rasul. Gitu. Orang sebagian mengatakan itu kan Nabi boleh, kalau kita nggak boleh, katanya begitu kan. Tapi giliran poligami mereka mau gitu. Nah itu yang terjadi di komunitas Muslim. Wah, menarik sekali. Oh, ternyata bahkan di agama sendiri dan dari dahulu sudah ada ya Pak pernikahan beda agama. Betul. Ya. Ini Dan itu tidak hanya Nabi Muhammad. Beberapa sahabat juga melakukan. Pengetahuan yang benar-benar baru sih buat kita sebenarnya. Cuma dalam bentuk yang berbeda aja ya Pak. Tapi intinya sama gitu. Oke, mungkin silahkan nih pertanyaan selanjutnya. Oke, tadi kan Pak Nur ada ngebahas tentang bagaimana kalau orang tua memiliki prinsip mereka dan anak pun juga memiliki prinsip mereka sendiri. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan keempat nih Pak. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana mengenai pilihan anak ke agama yang mereka akan ikuti? Karena orang tuanya kan beda nih ya Pak agamanya. Anak apakah harus mengikuti pihak Bapak atau pihak Ibu? Bagaimana menurut Bapak? Ya, sebetulnya kan gini, kalau terkait dengan anak, tiap orang itu kan punya hak ya. Kita bicara dalam konteks hak asasi manusia terlebih dahulu. Jadi agama itu merupakan hak internum. Jadi kalau dalam spektrum hak asasi manusia, hak internum itu hak yang melekat dalam diri seseorang sejak dia lahir. Dan hak itu tidak bisa diintervensi, tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain, termasuk oleh orang tua kita sendiri. Gitu. Misalnya saya punya anak gitu ya, nah dia ingin memilih agama lain yang tidak sama dengan saya. Itu hak dia dan dia dilindungi oleh ini konstitusi negara gitu ya. Nah, begitu juga dalam Islam ada yang disebut sebagai hak asasi manusia dalam Islam itu dikenal sebagai dzururiyatul hamd gitu ya. Ada 5 hak mendasar oleh setiap orang. Di antaranya apa? Hifdzuddin. Jadi memilih agama gitu. Jadi dalam Islam pun sebetulnya 14 abad yang lalu sebelum PBB itu merumuskan deklarasi umum tentang tahun 48, Islam itu sudah mengatur soal kebebasan beragama. Nah, misalnya dalam Islam itu kan ada konsep ini ya, la ikraha fid. Tidak boleh ada pemaksaan dalam beragama. Nah, yang menarik dari ayat ini adalah asbabun nuzulnya, latar belakang turunnya ayat ini ya. Jadi pada suatu hari ada seorang sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, anak kami itu salah satunya diambil dijadikan anak angkat tetangga kami yang beragama Kristen atau Nasrani gitu ya. Nah, sekarang anak kami itu ikut agama orang tua angkatnya. Nah, bagaimana seharusnya yang harus kami lakukannya? Apakah kami harus mengambil anak tersebut supaya bisa kami minta kembali untuk masuk Islam atau seperti apa? Nah, lalu Nabi Muhammad karena belum ada kasus seperti itu, nah beliau minta petunjuk langsung kan kepada Allah. Lalu Allah menurunkan ayat itu tadi. La ikraha fiddin, tidak boleh ada pemaksaan dalam beragama. Bahkan Rasulullah kemudian mengatakan pada sahabat tersebut, wahai sahabatku, meskipun anak kalian itu sudah mengikuti agama orang tua angkatnya, biarlah mereka mengikuti agama barunya itu. Tidak perlu dipaksa untuk masuk Islam kembali. Nah, itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Dan memang sebetulnya tidak perlu ada kekhawatiran meskipun entah anak kita atau saudara kita yang berbeda agama dengan kita, itu ya tetap sama-sama mendapatkan pahala.
Nah, ini teman-teman tuh bisa membaca ada 2 ayat di dalam Quran itu yang menjelaskan soal kesetaraan kaum beriman. Ada di Al-Maidah ayat 62, lalu di Al-Baqarah ayat 9. 2 ayat itu menandaskan bahwa semua orang beriman, apapun agamanya, itu kalau berbuat baik dia akan mendapatkan pahala, gitu ya, dan kelak masuk surga. Nah, itulah 2 ayat itu yang menjadi argumen bahwa semua orang beriman itu ya akan mendapatkan pahala kalau berbuat baik dan kelak masuk surga. Nah, 2 ayat itu sekaligus juga menandakan bahwa yang dilihat oleh Tuhan, oleh Allah, itu bukan merek agamanya, melainkan amal perbuatannya. Nah, gitu deh. Nah, oleh karena itu, dari pasangan berbeda agama ini, mereka pada umumnya ya membebaskan anak-anak mereka untuk mengikuti agama. Siapa ada yang mengikuti agama ibunya, ada yang mengikuti agama ayahnya. Ada bahkan di kelas saya itu, hampir setiap semester itu selalu ada yang orang tuanya itu berbeda agama. Nah, ada di antara mereka yang mengikuti agama orang tuanya. Tapi ada juga yang memilih yang berbeda dengan orang tuanya. Gitu. Misalnya orang tuanya tuh Islam sama Katolik gitu ya. Anaknya memilih untuk menjadi Buddha. Ada yang begitu. Ada juga yang kemudian memilih menjadi agnostik. Gitu ya. Nah, gitu. Baik sekali Pak ya. Jadi jadi sebenarnya seharusnya dari awal seharusnya sudah ada suatu understanding atau kepahaman dari orang tua atau pihak manapun itu dalam membebaskan seseorang untuk memilih agamanya. Yeah. Dan seharusnya dari awal agama karena lahir di suatu keluarga yang beragama A itu seharusnya tidak ada dari awal. Tapi memang di negara kita yang mayoritasnya masih menganut hal itu dan menekankan tentang stigma, mungkin masih berjalan dan masih berlaku ya Pak. Iya. Tapi setidaknya dengan kita mengubahnya perlahan Pak. Terima kasih banyak. Ya, sebelum kita ke pertanyaan terakhir, apakah dari teman-teman di sini ada yang ingin bertanya atau apakah ada yang ingin berkomentar? Mungkin. Yuk, boleh yuk. Teman penonton. Yuk, pasti penasaran. Oke, ada Ferani di sini. Oke, silakan Ferani. Waktu dan tempat. Oke, saya Ferani ingin bertanya ya Pak. Ya, apakah dengan kita menikah beda agama, sama saja kita menyalahi atau meninggalkan Tuhan, Pak? Ya, sama sekali enggak. Kalau ya tergantung kan kita mengikuti pandangan yang mana. Kalau mengikuti pandangan yang melarang, ya udah pasti kita akan dianggap sebagai orang yang meninggalkan Tuhan. Tetapi kalau kita mengikuti pandangan yang membolehkan, gitu. Misalnya kalau kita Muslim gitu ya, dalam Quran itu jelas sekali itu diperbolehkan gitu. Nah karena itu status pernikahannya sama seperti pernikahan pada umumnya. Pernikahan itu tidak hanya punya nilai sosial, tapi juga punya nilai ibadah. Nah, dengan begitu, maka orang yang menikah, meskipun berbeda agama, ya, dia tidak bisa dikatakan sebagai orang yang meninggalkan Tuhan, tetapi justru mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan. Gitu. Kan mereka ini orang-orang yang mencoba jujur terhadap diri sendiri, lalu juga mencoba pula untuk memahami apa sesungguhnya yang diberikan oleh Tuhan. Gitu kan? Gitu. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, thank you Ferani. Mungkin Pak, kita sebelum menuju ke pertanyaan terakhir Pak, aku ada pertanyaan satu lagi Pak. Simpel aja mungkin sih pertanyaannya Pak. Kalau misal dalam pernikahan kan pasti ada cowok dan cewek ya Pak ya. Biasanya tuh kalau misalnya cewek ini mengikuti agama suami biasanya nih di Indonesia sendiri. Kalau misalnya Bapak ngelihat ceweknya dipaksa untuk pindah agama gitu. Kalau menurut Bapak, jadi ceweknya itu seharusnya gimana sih, Pak? Gimana? Ada terputus tadi. Yang kalimat terakhir terdengar oleh saya. Oh, kalimat terakhir. Jadi, yang cewek ini dipaksa untuk mengikuti agama dari sang suami. Kalau suaminya. Oke. Ya, kalau itu, menurut Bapak itu gimana? Ya, menurut saya itu yang mengingkari prinsip kebebasan beragama itu yang tidak diperbolehkan. Nah, kenapa kemudian
Islam itu memberikan jalan tengah bagi dimungkinkannya pernikahan beda agama, karena agama itu tidak bisa dipaksakan. Nah, inilah yang kemudian terjadi di masyarakat kita ya. Misalnya seperti yang kamu sampaikan tadi, banyak diantaranya itu misalnya calon istri atau tengah dipaksa gitu ya. Ikuti dulu agama calon suaminya baru setelah bisa menikah. Nah, itulah yang tidak kami inginkan juga deh. Gitu. Karena itu kan kami hadir itu untuk untuk meyakinkan, memastikan bahwa mereka yang berbeda agama itu tidak terkurangi hak mereka, terutama dalam beragama, gitu ya. Jadi tidak perlu ada yang pindah agama. Mereka tetap bisa ada keyakinan atau agama yang masing-masing, sekaligus juga bisa menikah, gitu. Nah, gitu. Jadi pertanyaanmu itu penting dan itu masih sering terjadi. Dan itulah kemudian kami hadir untuk meminimalisir kasus-kasus seperti itu. Sebab kalau pernikahan itu dimulai dengan cara pemaksaan, apalagi terkait dengan hal yang prinsipil gitu ya itu pasti akan menjadi persoalan di tengah perjalanan. Betul. Dan akhirnya jadi pasangan yang nggak langgeng ya. Ya. Makanya sebagai wanita kita juga harus bisa speak up ya kalau misalnya kita dipaksa oleh pihaknya maupun itu cowok juga ya harus bisa speak up. Oke, mungkin langsung lanjut ke pertanyaan terakhir nih dari Anista. Silahkan Anista. Ya, untuk pertanyaan terakhir ya mungkin bukan pertanyaan tapi kayak kita lebih ingin tahu testimoni dari Bapak sendiri sebagai yang berpengalaman langsung dalam menikahkan orang yang memiliki agama yang berbeda. Gimana Pak? Apakah sulit atau apakah sebenarnya tidak sesulit itu? Atau ada hal unik lainnya yang kita belum tahu gitu? Ya, memang ini ya pengalamannya bisa beragam antara satu pasangan lainnya. Ya, secara umum pasti mereka yang datangi kita itu kan karena mengalami kesulitan kan, dalam mengurus pernikahan mereka gitu. Nah, misalnya saat ini saya sedang meluncur tadi dari Surabaya ke Banyuwangi karena tidak ada penerbangan langsung ke Banyuwangi. Nah, itu besok rencana ada yang mau menikah. Ya. Kenapa mereka harus jauh-jauh untuk mendapatkan penghulu dan juga peta dari Jakarta? Gitu ya. Karena pasti di Banyuwangi nggak ada yang bisa membantu. Nah, itulah yang terjadi selama ini di berbagai penjuru daerah di Indonesia. Ya umumnya itu masih mendatangkan rohaniwan atau agamawan dari Jakarta dan sekitarnya untuk bisa membantu mereka menikah. Nah, itulah yang saya sebut memang di tengah masyarakat kita pernikahan seperti ini masih sulit untuk dilaksanakan. Tapi kalau nanti sudah ketemu dengan kami sih, ya insya Allah bisa dibantu. Gitu. Baik pernikahan secara agama maupun pencatatan secara negara. Gitu. Lalu pengalaman yang lain itu yang menarik menurut saya yaitu mereka yang pacarannya itu sampai 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun itu juga ada. Gitu. Nah itu kalau mendengar kisah mereka itu ya mana ya kadang-kadang sering juga, kadang-kadang ya kenapa bisa sama itu ya karena itu orang tuanya tidak kunjung merestui. Lalu pada saat sudah merestui mereka bingung lagi ini mesti bagaimana pernikahannya, siapa yang bisa membantu. Gitu. Nah, jadi beragam sekali Pak ya pengalamannya. Ada yang sulit, ada yang ceritanya kadang-kadang kita malah nyesek gitu dengarnya. Iya, betul. Gitu. Dan sedihnya sepertinya untuk melek cinta beda agama ini kayaknya masih benar-benar tabu ya Pak. Sampai mereka mau menikah aja sampai harus nyari penghulu di luar kota dan lain-lain gitu begitu. Bahkan di antara mereka harus ke mancanegara kan? Itu kan banyak juga mereka karena merasa sulit sekali di Indonesia. Mereka kemudian ada yang ke Singapura, ke Thailand, ke Hong Kong, ke Aussie kan gitu. Nah itu akibat sulitnya menikah beda agama di Indonesia gitu. Berarti setiap daerah juga kulturnya beda-beda ya Pak. Ada yang memiliki toleransi yang jauh lebih tinggi, ada yang lebih rendah, begitu ya? Iya, betul. Bahkan ada yang sama sekali tidak mentolerir gitu. Di Indonesia sendiri untuk agama cukup kental ya. Iya. Oke.
Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi? Kalau misalnya nggak ada nih, coba aku pengen mengkonklusi sedikit ya. Jadi memang di pernikahan beda agama atau di hubungan beda agama ini pastinya tergantung dari prinsip individu masing-masing. Mereka mau melanjutkan atau enggak, pastinya harus punya prinsip yang kuat dulu dan pastikan kalian juga punya concern terhadap orang tua kalian, restu orang tua kalian, kemudian lingkungan sekitar kalian yang juga mendukung supaya eh, hubungan kalian langgeng seperti itu ya Pak ya, kurang Ya, lebihnya. betul. Tapi harus kalian pikirkan juga kalau misalnya nih ada ketidaksetujuan atau mungkin ada pandangan-pandangan negatif, itu semua balik lagi ke pasangannya. Apakah mereka mau menyelesaikannya dengan baik dan mencari jalan tengah. Oke, keren banget nih hari ini. Nah, Keren banget, Baik serius. banget, ilmu baru yang dapet. Ilmu baru banyak banget. Banget malah. mungkin dari Pak Nurkoli sendiri ada yang mau ditambahkan nih? Ya, Mungkin pesan nih buat pasangan-pasangan. Adanya Namanya di korban muda-muda. soalnya. ya ini untuk mereka yang ini ya, kebetulan mungkin menjalin cinta beda agama gitu. Pertama yang Iya. harus dimiliki itu adalah ini keyakinan bahwa mereka bisa menghargai, menghormati perbedaan masing-masing. Nah, itu menjadi prasyarat utama ya. Sebab kalau enggak itu ya enggak akan mungkin mereka bisa berjalan bareng gitu. Itu menjadi prasyarat pertama. Lalu yang kedua, jangan ada lagi upaya untuk mengajak pasangannya mengikuti keyakinannya. Nah, karena itu juga akan menjadi persoalan kalau nanti sudah menikah. Jadi biarkan alamiah aja gitu ya, biarkan natural bahwa kemudian setelah menikah nanti ada yang mengikuti pasangannya, itu soal lain. Tetapi dari awal sudah harus dipastikan bahwa mereka sudah selesai dengan agama dan keyakinan masing-masing gitu. Kemudian yang ketiga itu soal anak, terutama terkait nanti dengan pendidikan agama dan sebagainya, itu juga sudah harus dibicarakan sebelum mereka menikah. Jangan sampai nanti udah menikah lalu punya anak, nanti bingung lagi ini anaknya harus diapain gitu kan gitu. Jadi semua harus sudah disepakati sejak awal. Jadi semacam inilah harus punya proposal gitu, proposal pernikahan rumah tangga itu seperti apa gitu. Karena membangun rumah tangga, membangun keluarga itu kan tidak bergerak, jadi tidak ada sebuah rumah tangga. Karena itu perlu siapkan yang matang. Ya, betul sekali. Setuju banget sih Pak Nur, karena rumah tangga itu dibangun dari dua individu saling menghargai, itu sebenarnya poin penting ya. Oke, terima kasih Pak Nur untuk waktunya. Sudah bersedia kita repotin ya di tengah jalan apalagi untuk kita wawancarai untuk podcast ini. Silakan Anista. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama. Betul. Itu mungkin sekian dari kita. Tapi sebelum itu, kita mau bagi-bagi hadiah dulu nih. Karena acara hari ini belum selesai. Kita hari ini akan bagi-bagi hadiah untuk best comment pada kemarin. Nah, best comment tuh apa sih guys? Nah, kita itu sudah ngumpulin best comment dari komentar-komentar teman-teman kita yang masuk di Instagram kita. Nah, itu siapa aja, banyak banget sih sebenarnya. Nanti kita bakalan tunjukin di klip berikut ini. Nanti bakalan ada klip. Nah, kita langsung aja umumin pemenang ya guys. Oke. Pemenangnya adalah jeng jeng jeng. Nanti kita harus pakai efek klap-klap sama jeng 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 ini. Nah, pemenangnya adalah, sebentar aku ngeliat dulu nih nama IG-nya ya guys. Pemenangnya adalah Daryl. Untuk Daryl yang sudah ngeliat juga YouTube ini sampai akhir, bisa langsung hubungin kita dan kita juga akan punya tim yang ngehubungin Daryl. Thank you. Lanjut nih Fit. Lanjut ya. Kalian jangan berkecil hati dulu nih buat kalian yang belum dapet kayak Daryl. Kita masih punya giveaway lagi buat 2 orang yang beruntung. Nah, caranya gimana? Caranya tuh gampang banget. Kalian tinggal bikin quotes dari podcast ini
dengan tema gorengan cinta. Jelasin ya. Ya, gorengan cinta atau cinta beda agama ya. Caranya gampang juga, tinggal post quotes kalian di IG story, kemudian tag IG-nya @Stafani_Eli, nanti bakal ada di caption bawah ini, dan tag 2 teman kamu, dan jangan lupa unprivate IG supaya kita bisa lihat. Kalau teman-teman semuanya merasa podcast ini sangat bermanfaat atau sangat entertaining gitu, kalian bisa langsung share ini ke teman-teman kalian yang mungkin bisa relate atau punya pengalaman yang serupa. Dan kalau kalian suka juga jangan lupa tinggalin like-nya, mungkin subscribe kalau kalian mau, terserah kalian. Terima kasih untuk sekarang. Ya, mungkin itu saja dari kita. Sekian dari kami semua. Terima kasih untuk yang semua udah menonton, dan juga seperti yang tadi jangan lupa di like podcast ini, dan juga terima kasih sekali lagi untuk Pak Nur yang sudah mau datang dan menjadi narasumber kami pada hari ini. Sudah direpot-repotin lagi. Iya. Terima kasih semuanya. Terima Sampai kasih. jumpa di lain waktu. Bye-bye. Sampai jumpa.